ke satu petaka, yakni kehancuran rumah tangga. Ya, saya cuma bisa bilang saat ini ya kami sedang bahagia-bahagianya. Mudah-mudahan ini terus bisa begini, amin. Jawabannya begini, karena kalau dicari baunya gosip. Tadi kan udah dijelasin gosipnya nggak ada, gitu. Jadi terkesan kayaknya parno, padahal nggak. Emang nggak cari aja. Vira Yuniar dan Tengku Rian dilansir bercerai, bahkan sebuah tabloid tanah air sudah menandaskan keretakan rumah tangga pasangan itu. Vira dan Rian tak pernah muncul, keberadaannya raib bak ditelan bumi. Entah di mana Vira dan Rian. Sabtu lalu, tim Kabar Kabari bertandang ke kediaman mereka di daerah Cimanggis. Rumah yang sejuk dan asri itu tampak tenang, meski suara anak-anak meningkahi kesenyapan siang di kawasan kompleks perumahan itu. 2 orang berhasil ditemui. Sayang, mereka tak mau banyak bicara. Bahkan seakan sepakat, kedua penjaga rumah itu menutup rapat rahasia sang majikan. Nggak tahu. Nggak ada bukunya di sini. Oh gitu. Pulangnya di gambarnya. Tapi tinggalnya di mana? Nggak di sini. Tinggalnya di mana sekarang? Dari mana? Dari Kabar Kabari. Nanti aja ya Mbak ya. Aduh, tunggu situ aja dulu deh. Ya, boleh minta tolong. Kalau nggak ini juga ngobrol aja dulu gitu Mbak. Kasih ya. Atau aku bisa janjian sama siapa ya? Sama siapa ya? Nggak tahu juga sih. Juga sibuk. Sama siapa ya? Ini tuh gua aja pasti bikin pasang itu pasti. Mas, siapa Mas? Ruby. Mas Ruby. Mas Ruby. Kalau aku tunggu aja gimana Mas? Malam masih pulangin Mbak. Boleh. Sampai malam beneran Mbak. Saya kan ini juga ntar lagi pada mau pergi kan. Terus saya juga mau. Penelusuran tak berhenti sampai di situ. Meski para penjaga rumah tak memberi keterangan berarti, namun wajah putra-putri Vira dan Rian bisa mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi. Mungkin kedua bocah itu tak pernah paham apa yang sedang terjadi terhadap orang tuanya. Mungkinkah wajah-wajah yang nyaris muram itu adalah suatu pertanda bahwa tak ada lagi kebahagiaan dalam keluarga. Fansnya Gigi Yang ya? kecil panggilannya siapa Mbak? Raya. Raya. Kalau kakak panggilannya? Syarif. Oh, iya nggak boleh panggilnya kakak aja ya. Buka aja tuh namanya. Oh nggak? Kak, main? Penelusuran hari pertama tak memberi titik terang. Tak menyerah begitu saja, tim Kabar Kabari melakukan penyidikan pada hari berikutnya. Kemarin, seorang pria yang mengaku sebagai ayah Vira Yuniar naik pitam. Berang terpanggang emosi, pria itu mengusir tim Kabar Kabari. Entah ada apa di balik kegeraman itu. Benarkah itu suatu bentuk penampikan atau justru pengakuan? Tapi supportnya dari keluarga gimana sih Om? Doanya gitu Om. Kamu Islam kan? Selalu menginginkan yang baik ya. Itu aja. Ya. Terima kasih Om. Ya. Iya Om. Viranya kemana ya Om? Makasih Om. Yuk. Masih ya. Penelusuran itu belumlah tuntas. Meski nampaknya nihil, namun sejumlah indikasi mulai terendus. Seperti apa tanda-tanda keretakan rumah tangga Vira Yuniar dan Tengku Rian? Benarkah indikasi tersebut sudah ada sejak 6 bulan terakhir ini? Pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Hesti Purwadinata
akan mengajak Anda untuk menyimak kabar teraktual. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Lu gimana sih? Katanya gak enak badan, bukannya tidur aja lo di rumah, diem aja di rumah, malah keliaran lo ya? Hah? Jika mau ditilik, indikasi keretakan mahligai rumah tangga Vira dan Rian tampaknya sudah bisa diendus sejak beberapa bulan silam. Jadwal syuting Vira yang padat ditambah keasikan Rian dengan hobi motor gedenya bisa jadi gejala awal runtuhnya sebuah pondasi keluarga. Kalau bicara syuting dengan kondisi sekarang, kayaknya sih hampir mungkin 80% kali ya. Tapi kan saya nggak pernah, maksudnya di rumah itu selalu ada orang yang saya bisa percaya juga gitu. Entah yang bisa saya titipin ya, yang masih keluarga yang bisa saya percaya gitu. Jadi nggak cuman sama babysitter doang gitu. Kebetulan kami punya hobi yang sama, visi sama, sama-sama suka naik motor. Terus kita kebentuk sebuah komunitas, namanya Asikers. Betul saja, Rian sebagai kepala rumah tangga menuntut Vira agar ingat pada komitmen dan tanggung jawab sebagai orang tua sekaligus istri. Masalah keuangan Rian tidak terlalu ambil pusing. Asal dapur keluarga masih berasap, cukuplah sudah, tidak perlu berlebihan. Jika sang istri keluar dari jalur tanggung jawabnya, maka tak sungkan Rian ajukan protes. Kita berdua berupaya untuk nggak mengada-ada, nggak dibuat-buat, berusaha mensyukuri apa yang sudah ada dan sudah punya, tidak bersikap berlebihan, nggak suka yang aneh-aneh. Ya mungkin itu bagian dari apa yang kamu sebutkan tadi itu. Oh itu jelas, itu komitmen. Itu komitmen yang harus kita jaga. Sekarang ini kan saya tidak sendiri gitu. Jadi harus dijaga kepercayaan dalam bentuk apapun gitu. Sekecil apapun. Iya kalau udah jamnya kira-kira udah di batas di luar wajar ya pasti dia komplain. Komplain bukan kepada pekerjaan ya, tapi kepada ya tanggung jawab gitu kan. Nggak bisa begitu gitu. Ya di rumah kan ada anak-anak gitu. Kapan ketemu sama anak-anak gitu. Ya paling gitu-gitu. Komplain sepihak mungkin saja dirasa tidak adil bagi Vira. Perlahan tapi pasti, Vira balik protes. Karena itu, Vira diduga ajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Sebuah indikasi lagi-lagi terlihat nyata. Jauh sebelum gonjang-ganjing perceraian mereka merebak, hubungan Vira dan Rian merenggang. Vira kerap menghadiri acara seorang diri tanpa didampingi Rian. Begitu juga sebaliknya. Mungkinkah Vira mulai jengah lantaran Rian main mata dengan wanita lain alias selingkuh? Jangan berpikir yang aneh-aneh lah gitu. Orang sudah punya istri kok. Sejujurnya saya bisa bilang Vira tambah lama tambah cantik. Saat ini saya melihat dia lebih cantik dari yang dulu. Nggak tahu kenapa. Begitu manisnya Rian umbar rayuan, namun siapa yang tahu apa yang sesungguhnya terjadi? Mungkinkah indikasi-indikasi tersebut mengarah ke satu petaka, yakni kehancuran rumah tangga? Ya, saya cuma bisa bilang saat ini ya kami sedang bahagia-bahagianya. Mudah-mudahan ini terus bisa begini. Amin. Jawabannya begini. Karena kalau dicari baunya gosip. Tadi kan udah dijelasin gosipnya nggak ada. Gitu. Jadi terkesan kayaknya parno. Padahal nggak. Emang nggak cari aja. Tanda-tanda cerai tercium. Vira Yuniar dan Teuku Rian boleh saja diam 1000 bahasa, namun indikasi yang ada mengarah pada fakta yang sesungguhnya. Jika Vira dan Rian diam tergugu, lain halnya dengan Delon, Rio Febrian dan Elo yang sedang asyik keliling Malaysia. Benarkah mereka punya pekerjaan baru? Lantas bagaimana Delon yang sedang main mata dengan Jacqueline sang idol?
Delon, Rio Febrian, dan Elo kembali menginjakan kaki di negeri jiran. Di sana mereka bakal mengisi sebuah